Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefania Srina Pango dengan NIM akhir 219. Dan saya Nikade Alena Patricia dengan NIM akhir 218. Kita merupakan perwakilan dari kelompok 3 Psikologi Umum. Kali ini kita akan membahas materi tentang psikologi kepribadian. Nah, jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia termasuk aspek kognitif, emosi, dan sosial. Salah satu pendekatan dalam psikologi adalah behavioristik. Apa sih behavioristik itu? Behavioristik atau biasa juga dikenal dengan behaviorisme merupakan pendekatan psikologi terhadap kepribadian di mana pembentukan kepribadian terjadi melalui pembelajaran dari lingkungan. Fokus behavioristik ini pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Nah, pendekatan ini mengutamakan analisis dan pengamatan tingkah laku serta pembelajaran dan kondisi lingkungan dalam membentuk perilaku individu. Tujuannya adalah menjadikan psikologi disiplin ilmiah yang dapat diamati secara objektif. Behaviorisme menggunakan model stimulus-respons. Beberapa teori yang menunjukkan bahwa perilaku dan respons dapat diperoleh dan diperkuat melalui stimulus dan konsekuensi eksternal seperti teori conditioning klasik oleh Ivan Pavlov dan teori operan oleh B.F. Skinner. Pada teori conditioning klasik, menyoroti pembentukan asosiasi antara stimulus dan respons. Sementara pada teori operan menekankan pada penguatan perilaku melalui konsekuensi positif atau negatif dari suatu tindakan. Ini menggambarkan cara di mana individu belajar dan merespons lingkungan mereka. Ada dua jenis respons. Pertama ada respondent respon, yaitu respon yang muncul seringkali dipicu oleh perangsang tertentu. Contohnya pada makanan yang memicu keluarnya air liur. Kedua ada operant respons, yaitu respons yang muncul seringkali diikuti oleh perangsang tertentu. Contohnya pada anak-anak yang diberi pekerjaan rumah. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan orang tua, memberikan pujian atau imbalan berupa uang saku tambahan. Jadi, dalam situasi ini, perilaku anak-anak yang menyelesaikan pekerjaan rumah tadi adalah operant respons. Pemberian pujian atau uang saku tambahan itu sebagai imbalan positif bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan anak-anak akan melakukan pekerjaan rumah lagi ke depannya. Ini mencerminkan prinsip operant conditioning dalam teori Skinner, di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih dimensi kepribadian pada struktur psikologis dan refleksinya dalam perilaku manusia? Nah, dimensi kepribadian, baik melalui teori psikoanalisis, teori traits, atau model 5 faktor, menggambarkan kompleksitas struktur kepribadian dan pola-pola perilaku yang konsisten. Pendekatan kognitif perilaku oleh Albert Bandura menambahkan konsep diri dan aplikasi diri sebagai faktor kunci dalam membentuk perilaku sehari-hari. Pada teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud, kepribadian dibagi menjadi id, ego, dan superego. Id memuat dorongan dan insting dasar, ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas, sedangkan superego mencerminkan internalisasi norma sosial. Pada teori traits oleh Gordon Allport mencerminkan pola-pola perilaku yang dapat diobservasi secara konsisten. Contohnya individu dengan trait ekstroversi cenderung aktif dalam situasi sosial dan suka berbicara dengan banyak orang. Nah, lalu ada dimensi kepribadian model 5 faktor oleh Costa dan McRae, yaitu neuroticism, extraversions, openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness. Ini mencerminkan ciri-ciri yang mempengaruhi perilaku sehari-hari, contohnya seperti tingkat neuroticism yang tinggi terkait dengan respons negatif terhadap stres. Kemudian Bandura dengan konsep diri dan efikasi diri menekankan peran pengalaman belajar dalam membentuk kepribadian. Sebagai contoh, seorang mahasiswa dengan tingkat efikasi diri yang tinggi mungkin merasa yakin bisa menghadapi ujian yang sulit. Dia akan mengatasi tantangan akademis dengan lebih percaya diri. Merujuk pada teori-teori ini, kita dapat memahami bahwa struktur kepribadian mencerminkan kecenderungan dan pola-pola dalam perilaku manusia. Sekarang kita masuk pada peran operant conditioning terhadap pembentukan perilaku. Operant conditioning oleh B.F. Skinner yang melibatkan 3 elemen utama, yaitu stimulus, respons, dan konsekuensi. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Pada teori ini, Skinner membagi penguatan menjadi 2, yakni penguatan positif, yakni meningkatkan pengulangan suatu perilaku, dan penguatan negatif, yakni menghilangkan suatu perilaku. Operant conditioning dapat diaplikasikan dalam pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Contoh konkret termasuk penggunaan penguatan positif dalam pendidikan anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar. Seperti guru memberikan pujian kepada siswa atas keberhasilan yang diraihnya karena mengerjakan tugas. Ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasakan pengakuan positif atas usaha yang dilakukan.
Namun operant conditioning juga harus dipertimbangkan dalam konteks kritik dan alternatifnya. Karena pada teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan pemahaman yang lebih holistik tentang pembentukan perilaku, mungkin melibatkan faktor-faktor kognitif, sosial, dan emosional. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai psikologi kepribadian behavioristik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nikade Alena Patricia dengan NIM akhir 218. Saya Stefania Astrina Pango dengan NIM akhir 219. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.